Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Hari ini ya Tuhan, biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Hidup Manusia di Tangan Sang Penjunan. Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar tentang suatu hal tidak harus kita dapatkan di sekolah-sekolah formal, namun bisa juga melalui kehidupan di dunia luar, membaca buku-buku bermutu, belajar dari pengalaman orang lain, atau melalui kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar yang kita lihat secara langsung. Inilah yang dilakukan Nabi Yeremia, di mana ia melakukan pengamatan tentang kerja seorang penjunan atau tukang periuk. Si Nabi pun pergi mengunjungi rumah penjunan tersebut. Ia melihat tukang periuk mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya menjadi bejana. Dalam proses pembuatan itu, tiba-tiba bejana yang hampir dibentuknya retak dan rusak. Namun si penjunan tidak langsung membuang bejana yang rusak itu. Dihancurkannya ke dalam tangannya dan dibentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Seorang penjunan pasti memiliki rencana bagi setiap gumpalan tanah liat yang dibentuknya. Masing-masing tanah liat ia bentuk sesuai dengan sifat dan kualitas tanahnya. Bukankah ada yang untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Roma 9 ayat 21. Begitu juga dengan Tuhan terhadap kita, yang memiliki rencana yang agung bagi setiap orang yang percaya. Rancangannya selalu baik, bukan rancangan kecelakaan, namun untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan ingin kita menjadi bejana-bejana untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita gagal di tengah jalan. Karena itu Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Seorang penjunan, Tuhan berkuasa untuk mengubah gumpalan tanah liat yang jelek dan tidak berbentuk sekalipun menjadi bejana yang bagus dan berharga. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kuasa Tuhan itu tak terbatas. Ia dapat melakukan apa saja, dapat mengampuni dan menyelamatkan orang yang berdosa. Tangan Tuhanlah yang sanggup membentuk hidup kita dari yang rusak menjadi bejananya yang berharga. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau penjunan yang sejati. Kami aman bersama dengan Tuhan. Kami percaya akan dibentuk untuk hal yang baik. Kami mohon berkat untuk sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan buat kami berguna bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.